Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Sugeng Wibowo. Di video sebelumnya saya sudah membagikan bagaimana cara kita untuk meriset produk unggulan melalui marketplace Shopee. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara kita menuliskan judul supaya upload produk kita optimal di Shopee. Judul adalah kekuatan utama kita supaya produk kita terindeks oleh sistem Shopee. Melalui video ini saya akan membagikan bagaimana langkah-langkah untuk kita bisa menemukan kata kunci yang tepat untuk kita masukkan sebagai judul produk kita. Sehingga ketika judul produk kita optimal, kemungkinan produk kita terindeks oleh sistem Shopee dan terlihat oleh konsumen semakin besar. Saksikan video berikut ini. Baik teman-teman, kita akan langsung mulai untuk bagaimana cara mencari kata kunci untuk bisa kita gunakan sebagai judul produk kita di Shopee. Di Shopee ada satu kolom yang dinamakan dengan mesin pencarian. Ini adalah kolom putih ini ya, yang saya beri tanda ini. Ini adalah yang dinamakan dengan search engine atau mesin pencarian. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah kolom ini biasa digunakan ketika konsumen akan mencari produk, mereka akan ketikkan kata kunci di sini. Dan nanti dari sistem akan memberikan usulan produk sesuai dengan kata kunci yang konsumen tuliskan. Nah, berita baiknya adalah 75% konsumen menggunakan kolom ini pada waktu mencari produk. Jadi, ketika judul produk kita memuat kata kunci yang dituliskan oleh konsumen, kemungkinan produk kita akan muncul itu lebih besar. Itu yang kita incar ya. Jadi kita inginnya kalau berjualan pastinya kita ingin produk kita terlihat ya oleh calon konsumen kita. Kalau tidak terlihat kan juga kemungkinan berjualan untuk lakuan juga semakin kecil. Seperti itu. Nah, langkah pertama kita masuk ke website Shopee, shopee.co.id, dan kita ketikkan produk yang mau kita jual. Produk yang mau kita jual kita ketikkan di sini dan kita mencari kata kuncinya. Contoh ya, misal kita mau menjual tas pria gitu aja ya, kita ketikkan di sini tas pria. Nah, di sini akan muncul kata kunci yang paling banyak dicari oleh konsumen, yaitu adalah tas pria, tas selempang, tas pria, tas punggung, tas pria, selempang. Nah, yang pertama ketika kita mencari kata kunci, kita harus mencari kata kunci yang spesifik, jangan terlalu luas. Luas tuh bagaimana? Contoh tas pria. Kata tas pria ini tuh masih sangat luas, karena tas pria itu ada banyak ya, ada tas punggung, tas selempang, tas ransel, masih banyak. Tetapi akan lebih bagus kalau kita mencari kata kunci untuk judul produk kita itu spesifik. Kalau Anda misal berjualan tas selempang, ya tulis saja tas selempang pria, gitu ya. Kita akan coba cari ya, itu yang pertama ya. Kita cari coba kata kunci tas selempang pria. Nah, di sini sudah muncul kata kunci yang bisa kita pakai ya. Ada kata kunci tas selempang pria murah, tas selempang pria kulit, tas selempang pria Eiger. Nah, ini teman-teman bisa pakai untuk judul produk Anda. Ini ada 10 kata kunci, ini menandakan 10 kata kunci ini yang paling banyak dicari oleh konsumen. Biasanya saya ambil yang teratas, kemudian sisanya saya masukkan ke dalam deskripsi produk dan saya rangkai menjadi satu kalimat yang menarik ya. Jangan spam, jangan diulang-ulang. Contoh ya, kalau ini ada kata kunci tas selempang pria murah, tas selempang pria kulit, kita bisa tuliskan kalau memang terbuat dari kulit ya produk kita, tas selempang pria murah berbahan kulit. Jadi kita rangkai menjadi satu kata yang bagus. Itu yang pertama. Kita cari kata kunci yang spesifik, jangan yang terlalu luas. Karena kalau luas persaingan itu banyak. Tapi kalau semakin spesifik, tingkat persaingan makin kecil, sehingga kemungkinan produk kita terlihat juga semakin besar. Yang kedua, kita juga bisa mencari kata kunci untuk produk kita dengan sinonim atau persamaan dari kata kunci yang sudah kita dapatkan. Biasanya di pasar itu sering disebut kata kuncinya itu bagaimana. Jadi di pasaran itu produk kita itu disebutnya bagaimana. Nah, saya dapati kemarin kalau kata kunci tas selempang ternyata juga biasanya langsung jadi satu dengan kata kunci tas pinggang, karena bisa digunakan untuk tas selempang juga untuk tas pinggang. Nah, coba kita cari kata kunci tas pinggang ya, tas pinggang pria. Nah, ternyata sama, di sini juga ada kata kunci tas pinggang pria.
Dia perbedaannya ada yang impor, ada air murah ya, hampir-hampir sama. Tapi kata kuncinya sudah beda ya. Tadi tas selempang, sekarang tas pinggang. Nah, ini kan sudah beda. Jadi Anda bisa cari persamaan dari produk yang Anda jual. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mencari kata kunci yang salah, di mana banyak masyarakat Indonesia yang menuliskan kata-kata itu sesuai yang mereka dengar saja, padahal penulisannya salah. Contoh ya, kalau tadi ada tulisan tas selempang, ini penulisannya bisa macam-macam. Yang pertama, kalau saya nulisnya seperti ini ya, tas selempang pria. Saya refresh dulu. Tulisannya misal tas selempang pria. Nah, ini muncul, tetapi ada juga yang menuliskan dengan kata kunci tas selempang, pakai E lagi, tas selempang. Nah, ini sudah muncul juga. Jadi, biasanya kata kunci yang salah ini, dalam tanda petik salah ya, bukan berarti salah, ini yang mencari itu sedikit, tetapi di sana pun kita bisa mendapatkan market pasar yang besar. Nah, caranya cek gimana? Kita akan cek kata kunci yang akan kita pilih itu di fitur iklan Shopee. Karena kalau di sini ini hanya berdasarkan urutan, tapi memang bisa dipastikan ya kalau yang di urutan teratas ini yang paling banyak dicari. Tetapi kan kita tidak hanya mencari yang paling banyak dicari, kita akan mencari kata kunci yang memang banyak dicari tetapi tingkat persaingannya tidak besar, sehingga di sanalah kita bisa bersaing. Nah, itu akan kita cari melalui fitur iklan kata kunci. Karena di fitur iklan kata kunci nanti akan bisa ditemukan tingkat persaingan setiap bulannya itu berapa. Ya, yang mencari itu ada berapa banyak, dan di sana kita bisa menganalisa kata kunci mana yang mau kita ambil. Nah, kita akan masuk ya ke fitur iklan Shopee. Ini iklan kata kunci. Kemudian kita kalau mau mencari seperti pura-pura iklan ya. Di sini kita masuk mau iklan. Kemudian kita klik salah satu produk kita. Ini hanya untuk contoh saja. Nah, di sini kemudian kita tambah rekomendasi kata pencarian. Ini kita hapus saja karena ini produknya beda ya, bukan produk tas selempang. Kita klik tambah kata pencarian. Nah, disinilah senjata kita untuk bisa mencari kata kunci yang kita gunakan sebagai judul. Karena di sini juga ada datanya ya, ada kualitas pencarian, ada volume pencarian, ada harga rekomendasi. Nah, ini bedanya apa ya? Kita dari kualitas pencarian sudah jelas ya, kualitas ini kalau semakin banyak yang mencari dia barnya akan semakin penuh. Kemudian volume pencariannya adalah volume pencarian setiap bulan. Jadi kita bisa kira-kira kita bisa bagi setiap hari yang mencari dengan kata kunci ini itu ada berapa. Dan ada harga rekomendasi. Nah, biasanya kalau volume pencariannya itu tidak terlalu banyak, tetapi harga rekomendasinya tinggi, sudah banyak juga yang menggunakan. Tetapi itu masih bisa kita ambil. Dibandingkan kalau sudah volume pencarian besar, harga rekomendasi juga mahal. Itu sudah banyak yang memakai dan sudah banyak yang mencari. Nah, yang kita incar sebenarnya adalah yang volume pencariannya tidak terlalu besar dan harga rekomendasinya murah. Berarti itu belum banyak yang menggunakan. Nah, di sanalah kita bisa masuk sehingga tingkat persaingan kita lebih kecil, tetapi jangan diremehkan karena di sana pun tetap ada pembeli yang potensial. Nah, saya sarankan di sini mencari untuk volume pencarian, Anda mencari kata kunci yang volume pencariannya minimal 500 sampai dengan maksimal 5.000 saja. Jadi tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Kalau sudah 300.000 ini sangat banyak sekali yang menggunakan, tingkat persaingan sangat tinggi. Kita akan contohkan ya, tadi kita mencari kata kunci tas selempang. Kita akan ke tas selempang pria ya. Jadi ini sudah spesifik ya, tidak luas, tidak hanya tas pria, tidak hanya tas selempang, karena tas selempang bisa pria, bisa wanita, bisa anak-anak ya. Kita sudah mendekati spesifik, yaitu tas selempang pria. Kita akan klik, kita lihat. Nah, di sini ternyata tas selempang pria pencariannya sudah sangat besar ya. Dan volume harga rekomendasinya pun juga sudah tinggi. Jadi ini tidak saya sarankan untuk kita pakai. Kita cari apakah masih ada yang bisa
di bawah 5.000 ya. Untuk produk tas memang mungkin agak susah karena persaingan tinggi, tapi biasanya ada. Nah, seperti ini ya. Tas selempang pria original. Jadi tulisannya selempang. Ini volume pencariannya 6.000, masih relevan, dan harga rekomendasinya 269, masih agak murah. Ini bisa kita gunakan untuk judul produk. Contoh kita kumpulkan ya, dikumpulkan saja. Kemudian kita cari lagi di bawahnya ini tas selempang pria impor. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai judul. Tas selempang pria distro. Kalau Anda memang modelnya distro ya masuk pakai. Kemudian di sini ada tas selempang pria army ya. Kalau Anda ada motif arminya bisa sih. Kalau enggak ya Anda bisa tambahkan saja nih di bagian deskripsi ya. Kemudian tas selempang pria keren. Nah, ini bisa dipakai ini. Tas selempang polo, ini bisa dipakai. Tas selempang pria tas bahu, ini bisa dipakai. Kemudian tas selempang. Oh, ternyata ada yang menulis 2 kali ya, tas selempang, dan ternyata banyak loh teman-teman, ada 3.500 dan rekomendasinya murah, Anda juga bisa pakai. Nah, ini adalah judul yang bisa teman-teman gunakan. Anda bisa pilah-pilah, digabungkan dengan menjadi satu kalimat yang menarik ya. Misal tadi ini kan macam-macam ya, coba saya konfirmasi dulu aja supaya terlihat di sini. Nah, Anda bisa kombinasi. Judulnya menjadi tas selempang pria tas bahu polo model keren, atau ditambahkan kata-kata import original. Itu bisa Anda gabungkan menjadi satu, menjadi judul produk Anda. Kemudian tadi kalau Anda masih mau mencari yang lain, tadi saya bilang ya, untuk tas selempang ini ternyata juga relevan juga dengan tas pinggang. Contoh tas pinggang pria gitu ya. Nah, Anda juga bisa gabungkan ya. Jadi tas pinggang, coba kita cari ya, tas pinggang. Tas pinggang nih ya, tas pinggang kulit bisa kalau memang dari kulit. Kemudian tas pinggang impor. Nah, ini ternyata ini yang tadi saya katakan, carilah kata kunci yang salah. Ternyata banyak yang menulis tas pinggang dengan tas pinggang pria. Yang mencari banyak loh, ada 3.000 teman-teman. Tapi ini rekomendasinya agak tinggi, berarti sudah banyak yang menggunakan. Anda bisa masukkan di bagian deskripsi. Nah, ini yang bagus nih ya. Tas pinggang murah. Volume pencariannya 1.500 dan harga rekomendasinya masih rendah. Anda bisa gunakan ini sebagai judul. Nah, kemudian Anda bisa kombinasi ya. Jadi misal Anda bisa tuliskan tas selempang, tas pinggang murah, bahan terbaru. Kemudian ada tadi digabungkan ada kata-kata keren ya. Nah, ini semua kata kunci ini yang penting jangan ada pengulangan ya teman-teman. Anda bisa gunakan untuk judul produk. Kalau di bagian deskripsi produk ada pengulangan sedikit nggak masalah, karena kan mungkin juga susah ya nanti kalau kita merangkai semua kata menjadi satu kata yang bagus. Tapi Anda bisa gabungkan, dan ingat kita hanya diberikan jatah 100 huruf untuk judul. Pastikan Anda isi dengan kata kunci yang optimal ya, dicari dari volume pencarian ini ya, dan rekomendasinya yang kecil. Jadi kalau misal nih yang bagus nih ya 3.500, tapi rekomendasi baru 200, ini bagus. Nah, ini Anda bisa gunakan untuk judul utama. Kemudian contoh ini juga nih bagus ya, tas selempang pria distro, tas selempang pria import. Ini rekomendasinya pun masih murah, Anda juga bisa gunakan sebagai judul produk. Nah, jadi ada 3 hal ya, jangan lupa teman-teman. Yang pertama, Anda harus mencari kata kunci yang spesifik, jangan yang luas, yang mendekati, yang relevan dengan produk Anda. Kemudian yang kedua, Anda mencari persamaan dari kata kunci produk Anda. Seperti tadi ini tas selempang itu relevan dengan tas pinggang. Juga kalau nanti teman-teman cek ada yang crossbody, ada yang sling bag, nah itu semua relevan. Itu persamaan. Jadi Anda bisa mencari juga dengan kata kunci seperti itu. Yang ketiga, carilah kata kunci dengan kata kunci yang salah yang tadi saya jelaskan ya. Seperti ini ya, ada tulisan tas pinggang tadi, ternyata ada yang salah menulisnya. Mana tadi kok di sini belum keluar nih. Tas pinggang seperti ini tadi ya, contohnya ada selempang, dan tadi ada kata kunci tas pinggang ya yang saya tunjukkan tadi.
Ternyata banyak yang mencari kata kunci tas pinggang tapi salah nulisnya, pinggang ya tadi ya. Ya ini tas pinggang pria ini tadi ya, saya jelaskan ya. Banyak loh yang mencari ya, ada 3.600, berarti sehari sekitar, kalau dibagi 30 bulan, dibagi 30 hari ya maksudnya ya, karena ini kan 1 bulan, berarti ada sekitar 120 orang yang mencari dengan kata kunci yang mungkin bagi kita salah, tetapi banyak yang mencari. Nah, itu Anda bisa gunakan sebagai judul. Jangan lupa, judul harus diisi dengan kata kunci yang paling optimal menurut Anda. Anda harus survei dulu, sisanya yang kata kunci yang bagus, Anda masukkan di bagian deskripsi produk. Oke, itu saja tips dari saya. Silahkan teman-teman praktekkan, dan kalau nanti masih ada pertanyaan atau bingung bisa tuliskan di kolom komentar, dan nanti saya akan bantu menjawab pertanyaan teman-teman semua. Terima kasih. Teman-teman, itu tadi adalah video bagaimana cara kita mencari kata kunci yang kuat, kata kunci yang bagus yang bisa kita gunakan sebagai judul produk kita. Semoga video ini berguna bagi Anda semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi untuk video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.